guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di video kali ini gue mau spill salah satu penghuni garasi rumah ya guys, yang bisa dibilang belum pernah gue review untuk secara full. Oke, langsung aja. Motornya itu adalah ini dia. Nah, jadi motornya ini adalah Honda Sonic 125 CBU Thailand yang udah gue kasih nama Naya. Jadi apa aja ubahan dari si Naya ini? Nah, sebelumnya si Naya ini sebenarnya udah sering ya muncul di beberapa video yang lama, termasuk video track day dan video touring, khususnya ke Ranca Buaya gitu guys. Jadi untuk sekarang gue bakalan review full apa aja yang diganti, terus ubahan apa aja yang ada di si Naya. Oke. Yang pertama dari bagian body. Nah, dari bagian body ini sebenarnya ini bukan livery aslinya ya guys. Karena warna aslinya itu cuman warna biru polos. Terus ada striping di bagian belakang dan bagian sayap. Gitu. Nah, untuk livery yang gue pakai sekarang, liverynya ini livery Honda NSR Astra. Berhubung gue suka dengan color blocknya si Honda NSR Astra ini, makanya gue coba di si Naya. Itu gimana menurut kalian? Apakah cocok? Oke. Nah, untuk pengecatannya ini gue cat sendiri ya guys, pakai cat kaleng. Terus untuk warnanya ini di masking pakai masking tape. Terus untuk stiker-stikernya, nah semacam Sonic RS, terus sponsornya itu gue bikin sendiri. Maksudnya ambil dari ya Mbah Google, terus gue print sendiri. Nah, untuk yang ini kalau nggak salah gue beli deh guys di online. Race track use only, stiker racing ala-ala ya guys. Oke. Jadi untuk body seperti itu, cuman di repaint livery aja. Terus lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk bagian kaki-kaki di bagian ban ini gue pakainya Michelin Pilot MotoGP yang udah bertahun-tahun ya guys. Jadi bisa dibilang si bannya ini udah kurang layak dipakai jalan. Kalaupun dipakai jalan paling ya yang deket-deket lah ya guys. Berhubung si ban ini produksinya itu tahun 2017 guys. Sedangkan sekarang udah tahun 2025 gitu. Nah, untuk bagian velg ini velg masih standar, cuman gue repaint warna light bronze biar lebih fresh aja. Lanjut lagi ke bagian cakram. Nah, bagian cakram masih standar baut 5 dan masih cukup tebal juga, masih oke. Jadi ya bakalan gue pakai. Lanjut ke bagian kaliper. Bagian kaliper juga masih standar. Ini cuma di repaint warnanya warna RCB kalau nggak salah guys. Kalau untuk selang masih standar. Oke, lanjut ke bagian roda belakang. Roda belakang hampir sama kayak yang depan ya guys. Kebanyakan masih standar. Velg standar, terus ban juga sama Michelin, cakram juga sama masih standar,
kaliper pun sama, masih standar, cuman di repaint. Jadi cuman sedikit yang diganti. Oke, lanjut ke bagian gear. Untuk gear set ini gue pakainya Triple S. Nah, berhubung untuk gear set Honda Sonic 125 ini cukup sulit ya yang aftermarket guys. Makanya untuk yang ini gue pakai gear set dari Honda Supra 125 gitu. Terus untuk bagian lubang bautnya ini harus diperbesar biar masuk ke nap gearnya si Sonic ini, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian underbone. Nah, bagian underbone ini gue pakai kepunyaan Kawasaki Ninja, karena ya mengingat underbone untuk Honda Sonic 125 ini cukup lumayan ya guys harganya, makanya gue ala-alain aja lah, bikin sendiri. Nah, ini bracketnya lumayan tebal, ini sekitar 5 mili kali ya, nggak tahu 4 milian guys, pokoknya segini, lumayan tebal. Oke, udah ya, kita lanjut ke bagian underbone kanan. Nah, untuk bagian underbone kanan masih sama, gue pakainya Nui kepunyaan Ninja. Terus bracketnya juga bikin seperti ini. Dan untuk pengereman kaliper belakang, master rem belakang ini gue pakainya RCB yang pertama. Terus untuk selang remnya gue pakai yang TDR 60 cm kalau nggak salah guys, nggak tahu 40 ya, 60 kalau nggak salah, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian kokpit. Untuk bagian kokpit ini nggak banyak diubah dan kebanyakan masih standar ya guys. Nih, untuk speedo masih standar, dan ini hampir semuanya tidak berfungsi. Untuk speedometer, suhu, untuk bensin, indikator gear ini nggak nyala, seperti itu. Oke, untuk hand grip ini gue pakainya KTC, dan ini sudah kurang oke. Harus diganti ya guys. Lanjut lagi, untuk master rem ini gue pakai RCB juga, RCB yang oval, cukup mantap untuk pengeremannya karena pistonnya ini lumayan besar ya guys, 14 mm. Lanjut untuk handle kopling. Nah, handle koplingnya sama, gue pakai RCB juga karena biar serasi gitu. Terus untuk saklar, nah saklarnya ini masih standar kiri kanan bawaan si Sonicnya, termasuk si kunci. Nah, si kuncinya pun masih bawaannya guys. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, bagasi ya guys. Untuk yang mau lihat bagasinya seperti ini. Nah, tangkinya ini cukup bisa dibilang agak kecil ya. Ya mungkin untuk seukuran motor Ayago udah pas sebesar ini ya guys, karena rata-rata jarang yang ukuran tangkinya besar. Untuk bagian belakang ini cuman bisa dipakai akinya pun kecil guys. Kalaupun mau dipakai yang besar itu harus ngebobok bagian bawahnya itu, dan untuk peralatan seadanya seperti itu. Oke, sip, sudah semua. Terus yang paling terakhir
itu di bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin ini cukup bisa dibilang agak spesial ya guys. Kenapa? Karena si mesin Sonic ini udah di engine swap pakai Honda CBR Old. Nah, kalian bisa lihat yang lebih jelas tuh dari sini sih guys. Nah, dari sini udah terlihat jelas nongol si bagian headnya ya guys. Oke, untuk bagian mesin nanti gue bakalan bahas lebih lanjut di video yang lain ya guys, karena pasti lumayan cukup panjang. Untuk bahasan mesinnya nanti bakalan gue bahas secara detail, baik dari PNP atau tidaknya, terus apa aja yang diubah, terus berapa harga si mesinnya, nanti gue bakalan spill secara detail. Untuk sekarang paling gue review secara singkat aja biar tidak panjang videonya gitu. Oke, untuk mesin udah jelas ya, tadi diganti pakai Honda CBR Old. Terus untuk si leheran knalpot, nah leheran knalpot ini gue pakainya pakai motor Honda CB, tapi banyak yang diubah guys, terutama di bagian leheran ya. Di sini dipotong, di sini dipotong, dan di situ dipotong. Ya demi fitment yang diinginkan ya guys. Apa sih yang enggak ya? Gitu. Tapi untuk kedepannya gue bakalan cari lagi leheran yang lebih mantap gitu. Dan untuk yang terakhir di bagian silincer, seperti yang kalian lihat ini pakai pakai silincernya DBS Thailand yang karbon ya. Ini versi karbon. Ini gue dapat pas si Naya naik mesin guys. Jadi setelah mesin CBR Old-nya naik, otomatis ya gue langsung cari silincer yang mantap. Dan ya kalian yang user DOHC pasti sudah tidak asing lah dengan kualitasnya silincer DBS ini. Oke, sip, udah semua ya guys gue reviewnya. Untuk kalian yang mau lihat full bodinya seperti ini, oke. Nah, untuk si Naya ini bisa dibilang cukup berkesan ya guys. Kenapa? Karena si Naya ini yang ngajakin pertama kalinya gue track day guys gitu. Jadi ya si Naya ini cukup berkesan. Nah, kenapa diganti livery? Karena waktu track day di Tasik itu gue sempat jatuh bareng si Naya ke bagian kiri. Alhasil si bodinya tuh, ini juga baret ya guys. Alhasil si bodinya semua baret. Terus untuk mika lampu sen bagian kiri ini pecah, dan bagian belakang pun pecah. Ini udah gue ganti baru. Alhamdulillah masih ada yang jual baru ya guys. Makanya looksnya jadi lebih rapi tuh. Oh iya, gue lupa. Untuk spakbor belakang ini gue copot, dan harusnya di bagian spakbor tengahnya ini ada semacam apa ya, kayak dudukan lagi untuk spakbor belakangnya. Tapi berhubung punyanya si Naya ini udah gue potong, jadi si spakbor belakangnya otomatis tidak bisa dipasang lagi guys gitu. Makanya untuk kedepannya kalaupun mau dipasang itu nanti harus beli lagi spakbor bagian dalam gitu. Oke, sip, udah itu aja ya guys untuk review detail Honda Sonic 125 CBU Thailand.
alias si Naya. Semoga kedepannya si Naya ini bisa lebih sering lagi muncul di konten-konten berikutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.